Mengapa orang yang sering dianggap bodoh justru terlihat lebih sukses dibanding orang yang dianggap pintar? Seringkali kita melihat seseorang yang nilai sekolahnya biasa saja, tidak terlalu mencolok, tidak pernah dianggap jenius, tapi beberapa tahun kemudian justru melesat dengan usaha yang jalan terus, rezeki yang mengalir, dan hidup yang kelihatan stabil. Sementara ada teman lain yang sejak dulu dikenal pintar, hafal teori, cepat memahami pelajaran, namun setelah dewasa justru terlihat ragu melangkah, takut salah langkah, dan sering menunda keputusan. Fenomena seperti ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membedakan perjalanan mereka? Apakah kecerdasan itu benar-benar faktor utama, atau justru ada hal lain yang lebih menentukan arah sukses seseorang? Topik ini menarik karena memberi gambaran bahwa keberhasilan bukan sekadar soal nilai di rapor, atau seberapa sering kita dipuji pintar sejak kecil. Ada faktor-faktor lain yang jauh lebih menentukan, dan seringkali datang dari kelompok yang justru dianggap kurang pintar. Salah satunya cara mereka bergerak. Orang yang dianggap pintar biasanya memikirkan segala hal sampai sangat detail. Setiap langkah dicek berkali-kali, semua risiko dihitung, data diumpulkan, dan rencana dibuat sangat panjang. Sikap berhati-hati memang bagus, tapi terlalu lama berhenti di fase perencanaan membuat langkah nyata tertunda terus. Sementara itu, orang yang dianggap nggak terlalu pintar, malah punya kecenderungan kebalikannya. Mereka dapat ide sedikit, langsung dicoba. Ada peluang, langsung dihajar. Salah, ya disesuaikan. Kurang pas, ya diperbaiki. Justru karena mereka tidak terlalu dibebani pikiran berlapis-lapis, gerak mereka lebih ringan. Dan dari setiap percobaan itulah mereka mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah muncul jika seseorang hanya berpikir tanpa bergerak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pola ini mudah sekali ditemukan. Ada yang buka kafe tanpa rumit mikirin teori bisnis, ada yang jualan online tanpa kursus marketing, ada yang berani sewa ruko meski belum tahu semua hitungannya. Mereka belajar sambil jalan. Mereka menyerap pengalaman langsung dari lapangan. Di titik ini muncul keunggulan besar. Makin sering bergerak, makin cepat mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sementara orang pintar masih duduk sambil memastikan semua sempurna dulu. Kelompok yang dianggap biasa saja, ini sudah 3 langkah lebih maju. Mereka mungkin salah beberapa kali, tapi tiap kesalahan memberi pelajaran langsung. Dalam dunia nyata, pengalaman sering menempati posisi yang jauh lebih berharga daripada teori yang hanya tersimpan dalam kepala. Bagian pertama ini memberi gambaran awal bahwa perbedaan keberanian membuat langkah pertama adalah alasan utama mengapa mereka dapat berlari lebih dulu. Setelah memahami bahwa langkah pertama sering menentukan kecepatan belajar seseorang, ada satu faktor besar lain yang membedakan mereka yang maju lebih cepat, keberanian menghadapi risiko. Dalam hidup, setiap keputusan membawa ketidakpastian. Namun ada tipe orang yang terus menunggu momen paling aman, paling stabil, paling jelas, sampai akhirnya tidak bergerak karena merasa belum siap. Lalu ada kelompok lain yang tak terlalu memikirkan hal itu. Begitu ada peluang, mereka berani masuk. Bukan asal nekat, tapi keberanian untuk mencoba meski belum sempurna. Cara berpikir seperti ini memberi ruang tumbuh yang jauh lebih luas. Saat seseorang berani melangkah, ia otomatis membuka pintu kemungkinan baru. Bisa jadi peluangnya kecil, bisa jadi berisiko besar, tapi hanya dengan bergeraklah jalan-jalan itu bisa terlihat. Banyak perjalanan sukses di dunia nyata dimulai dengan keputusan yang terlihat berani, bahkan agak gila bagi sebagian orang. Misalnya seseorang yang resign untuk bangun usaha kecil, atau orang yang mengajukan pinjaman untuk membuka bisnis makanan tanpa pengalaman kuliner profesional. Langkah awal itu tidak selalu mulus. Namun tanpa keberanian tersebut, titik sukses tidak akan pernah muncul. Hal menariknya, keberanian semacam ini sering datang dari orang yang tidak terlalu rumit memikirkan apa kata orang. Mereka tahu risiko ada, tapi mereka percaya diri untuk belajar sembari berjalan. Sementara orang yang sangat pintar seringkali terbebani oleh ketakutan gagal. Banyak pilihan yang akhirnya tidak dijalani, karena sudah membayangkan segala jenis kemungkinan buruk. Padahal dalam kehidupan nyata, risiko tetap ada meski kita sudah berhitung dengan sangat detail. Keberanian ini bukan berarti melompat tanpa persiapan sama sekali. Mereka tetap punya perhitungan, hanya saja tidak membiarkan ketakutan kecil menghentikan langkah. Mereka mau sedikit kotor tangan, mau mencoba hal baru, mau jatuh bangun dulu sebelum benar-benar menemukan ritme.
Sikap inilah yang pada akhirnya memberi mereka posisi lebih depan. Saat orang lain sibuk meyakinkan diri sendiri, mereka sudah mengumpulkan pengalaman nyata yang tidak bisa dibeli. Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya risiko itu tidak selalu harus menakutkan. Justru di balik ketidakpastian sering tersimpan peluang besar. Orang yang siap mencoba, siap gagal, dan siap bangkit lagi lebih mungkin menemukan pintu yang orang lain tidak pernah lihat. Dan di dunia yang berubah cepat seperti sekarang, keberanian mengambil langkah-langkah kecil namun konsisten sering jauh lebih efektif daripada rencana sempurna yang hanya diam dalam kertas. Di balik cerita-cerita sukses yang sering kita dengar, ada satu pola yang hampir selalu muncul: ketekunan. Banyak orang yang terlihat pintar cenderung mengandalkan kecerdasan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Mereka yakin hasil baik akan mudah didapat karena kemampuan mereka tinggi. Sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah itu. Dunia nyata butuh usaha panjang, pengulangan, kegagalan, dan proses yang melelahkan. Di titik inilah keunggulan orang yang dianggap tidak terlalu pintar terlihat jelas. Mereka terbiasa bekerja sedikit demi sedikit, tidak masalah bergerak pelan asal terus ke depan. Jika menemui hambatan, mereka tidak langsung berhenti. Kalau gagal, mereka tidak larut memikirkan kenapa gagal. Mereka lebih memilih bangun, memperbaiki, lalu melanjutkan langkah. Sikap seperti ini justru menjadi mesin pendorong yang kuat. Makin sering mereka mencoba, makin terlatih mentalnya. Makin besar tantangan, makin tinggi keinginannya untuk menaklukkan. Banyak contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada pedagang kecil yang rela bangun sebelum subuh, berkeliling sepanjang pagi, lalu malamnya masih harus menyiapkan barang untuk esok hari. Ada atlet amatir yang latihan terus-menerus meski tidak ada sorotan kamera. Mereka hanya percaya bahwa usaha keras, jika dilakukan dengan konsisten, pasti membuahkan hasil. Dan seringkali pola kerja seperti ini jauh mengalahkan kecerdasan semata. Orang yang terlalu pintar terkadang berhenti di tengah jalan karena merasa usahanya tidak sebanding dengan hasilnya. Mereka terbiasa mendapat hasil cepat sejak kecil. Jadi begitu menghadapi tantangan nyata, mereka kehilangan semangat. Di sisi lain, kelompok yang dianggap biasa saja melihat tantangan sebagai kesempatan. Semakin sulit, semakin ingin dicoba. Mereka tidak memakai standar sempurna untuk memulai. Yang penting bergerak dulu. Soal perbaikan bisa dilakukan sambil jalan. Tekanan dan rasa lelah mungkin tetap ada, tapi mereka sudah terbiasa menanganinya. Semangat mereka didorong oleh keyakinan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin tidak langsung terlihat, namun perlahan fondasi mereka semakin kuat. Begitu momentum hadir, hasilnya seringkali jauh lebih besar daripada yang diprediksi orang lain. Ketekunan seperti ini bukan bakat bawaan. Ini kebiasaan yang ditempa oleh rutinitas panjang. Dan justru karena mereka tidak merasa dirinya istimewa, mereka berusaha 2 kali lebih keras untuk mencapai tujuan. Konsistensi itulah yang akhirnya membuat mereka menapak lebih jauh dibanding orang yang hanya mengandalkan kecerdasan tanpa tindakan nyata. Selain keberanian dan ketekunan, ada satu keunggulan lain yang sering dimiliki orang yang dianggap nggak terlalu pintar. Mereka tidak terlalu terbebani oleh penilaian orang lain. Ketika mencoba ide baru lalu gagal, mereka bisa menertawakan diri sendiri dan lanjut mencoba lagi. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan dibilang teman, keluarga, atau orang yang bahkan tidak mengenal mereka. Sikap mental seperti ini membuat langkah mereka terasa lebih ringan. Tidak ada rasa malu berlebihan, tidak ada tekanan ingin selalu terlihat sempurna. Sebaliknya, orang yang sangat pintar sering merasa reputasinya harus dijaga. Gagal sedikit saja bisa membuat mereka cemas terlihat buruk di mata orang lain. Bahkan sebelum mencoba sesuatu, mereka bisa membayangkan kemungkinan dihakimi, sehingga akhirnya memilih mundur. Padahal dunia tidak sekeras itu. Orang lain punya hidup masing-masing dan tidak terus-menerus memperhatikan kesalahan kita. Justru dengan melangkah tanpa terlalu memikirkan komentar orang, peluang untuk berkembang jadi lebih besar. Lalu ada satu hal penting yang sering jadi titik balik, fleksibilitas belajar. Orang yang merasa dirinya pintar biasanya punya zona nyaman yang kuat. Mereka merasa sudah tahu banyak hal dan merasa cara mereka sudah paling benar. Ini membuat ruang belajarnya sempit. Sedangkan orang yang dianggap biasa saja, cenderung lebih santai mengakui kalau dirinya belum tahu. Saat menghadapi hal baru,
Mereka mau belajar dari manapun, dari pengalaman, dari teman, dari video tutorial, dari kelas gratis, bahkan dari kesalahan sendiri. Ketika satu strategi tidak berhasil, mereka tidak membuang waktu menyalahkan keadaan. Mereka langsung mencari cara lain. Kalau strategi A gagal, ya pindah ke B. Kalau B tersendat, mereka cari C atau D. Sikap fleksibel ini membuat mereka lebih cepat beradaptasi dibanding orang yang mempertahankan cara lama hanya karena merasa sudah ahli. Di lapangan, kemampuan beradaptasi seperti ini sangat menentukan. Misalnya pedagang kecil yang tiba-tiba harus pindah ke penjualan online. Meski tidak paham teknologi sebelumnya, mereka tidak ragu belajar hal dasar satu persatu. Atau seseorang yang kehilangan pekerjaan lalu mencoba berbagai peluang baru meski tidak pernah berkecimpung di bidang itu sebelumnya. Fleksibilitas seperti ini membuat langkah mereka semakin terbuka. Karena tidak terikat standar sempurna, mereka lebih bebas bereksperimen. Mereka mau mendengar masukan, mau menerima kritik, dan mau berubah cepat. Bahkan kesalahan kecil sekalipun bisa berubah jadi bahan pelajaran berharga. Gabungan mental tahan kritik dan kemauan belajar inilah yang mendorong mereka terus bertumbuh. Kalau orang lain sibuk mempertahankan kebanggaan, mereka sibuk menambah kemampuan. Jika kita melihat perjalanan orang-orang yang dianggap biasa saja, namun akhirnya melaju jauh, ada pola yang sangat jelas. Kesuksesan mereka bukan sekadar hasil keberuntungan, bukan juga karena lingkungan yang selalu mendukung. Justru kebanyakan muncul dari kombinasi sederhana: berani mulai, siap gagal, mau belajar, dan tidak berhenti ketika situasi belum sesuai harapan. Mereka tidak menunggu momen sempurna, mereka tidak menunggu modal besar, dan mereka tidak menunggu semua terlihat aman dulu. Begitu ada ruang untuk mencoba, mereka masuk. Dan dari langkah-langkah kecil itulah jalan besar terbuka. Kita sering mendengar kalimat bahwa kecerdasan itu penting. Dan memang benar, kecerdasan membantu proses banyak hal. Namun di kehidupan nyata, kecerdasan tanpa tindakan hanya membuat seseorang berputar dalam pikirannya sendiri. Sedangkan orang yang tampak, tidak terlalu pintar, justru mengumpulkan pengalaman terus-menerus karena mereka bergerak, jatuh, bangun, lalu bergerak lagi. Setiap kegagalan memberi mereka pemahaman baru yang tidak bisa dipelajari tanpa menjalaninya langsung. Keberanian mengambil risiko juga tidak bisa dilepaskan dari pola sukses mereka. Mereka tidak menghabiskan hari-hari hanya untuk bertanya, apakah rencana ini aman atau tidak. Mereka mempertimbangkan seperlunya lalu langsung mencoba. Apabila ada masalah, mereka perbaiki. Apabila salah langkah, mereka putar arah. Sikap gesit seperti ini membuat mereka lebih cepat menemukan cara yang berhasil dibanding orang yang menunggu kondisi tidak pernah berubah. Lalu ada ketekunan. Tidak ada perjalanan besar yang selesai hanya dengan satu langkah. Mereka yang melaju biasanya punya stamina mental yang tebal. Mereka terbiasa menghadapi hari berat tanpa drama. Mereka bangun lagi meski kemarin terasa melelahkan. Dan tanpa sadar, perlahan tapi pasti, usaha mereka membentuk pondasi kuat yang akhirnya membuat mereka unggul. Satu hal terakhir yang juga sangat berpengaruh adalah kerendahan hati dalam belajar. Mereka tidak merasa dirinya paling tahu. Mereka mau mendengar, mau mencoba masukan, dan mau memperbaiki diri. Fleksibilitas semacam ini sangat penting di dunia yang berubah cepat. Ketika sesuatu tidak berjalan, mereka tidak bersikeras mempertahankan cara lama. Mereka menyesuaikan diri, memperbarui langkah, dan terus bertumbuh. Dari semua ini kita bisa melihat bahwa sukses bukan milik satu kategori orang saja. Siapapun bisa meraih hasil besar selama memiliki keberanian untuk melangkah, keinginan kuat untuk belajar, serta ketekunan untuk terus bergerak. Dengan memadukan semua itu, perjalanan kita pun bisa menemukan jalannya sendiri dan membawa kita menuju hasil yang lebih baik dari yang pernah dibayangkan.